وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Tapi kita lanjutkan kajian kitab Al-Kafi. Di sesi pertama kita khatamkan kitab Al-I'tikaf dan kita lanjutkan kemudian ke kitab As-Salah, kitab salat. Tadi masalah orang yang i'tikaf itu tidak boleh dia diam terus, artinya tidak pernah bicara, enggak mau ngomong sama sekali, hanya mau baca Al-Quran saja. Diajak ngomong sama orang lain, dia enggak mau jawab kecuali harus dengan ayat Al-Quran jawabnya. Maka ini bukan termasuk syariat Islam. Wa qala Ibnu Aqil berkata, wala yajuzu ja'lul Qur'ani badalan minal kalam. Ini lebih umum lagi masalahnya, bukan hanya di i'tikaf. Tidak boleh menjadikan Al-Quran sebagai ganti dari obrolan, dari omongan. Apa maksudnya? Tidak boleh menjadikan ayat Al-Quran sebagai pengganti dari al-kalam, dari ucapan. Kayak seperti apa nanti dicontohkan insyaallah. Li'annahu isti'malun fi ghairi ma huwa lahu. Karena dengan menjadikan ayat Al-Quran sebagai suatu obrolan, ucapan, itu penggunaan untuk ayat Al-Quran untuk hal yang tidak menjadi tujuan Al-Quran. Al-Quran bukan ditujukan untuk menjadi ucapan orang gitu loh. Fahuwa katawassudil mushaf. Hukumnya sama, enggak boleh seperti menjadikan mushaf atau Al-Quran sebagai wisadah, bantal. Enggak boleh menjadikan Al-Quran sebagai bantal. Ya. Kayak misalnya antum ada tas dan di dalam tas ini ada Al-Quran, mushaf. Kemudian antum tidur di masjid i'tikaf, yang mana di dalam antum berbantalkan dengan tas antum, yang mana itu di dalamnya adalah mushaf, maka itu tidak boleh. Itu seperti merendahkan Al-Quran, dan antum tidak terpaksa kan harus pakai tas atau Al-Quran itu untuk sebagai bantalan. Bisa dikeluarkan dulu Al-Qurannya, kemudian silahkan pakai buku atau apa yang ada di dalam wisad atau di dalam tas itu. Wa qad jaa, dan ada riwayat dan athar perkataan dari Az-Zuhri, la tunazir bi kitabillah. Janganlah engkau menyerupakan sesuatu dengan kitabullah, yakni maksudnya la tatakallam bihi 'inda syai'i tarah. Janganlah engkau berbicara tentang sesuatu yang engkau lihat dengan Al-Quran. Seperti apa? Ka'antara rajulan ja'a fi waqtih. Seperti engkau melihat ada seorang pria datang pada suatu waktu, tepat waktu. Terus antum bilang dengan ayat Al-Quran, ya, surat Thaha ayat 40, ji'ta ala qadari ya Musa. Kamu telah datang sesuai dengan kadarnya wahai Musa. Artinya mencocokkan suatu kejadian dan mendeskripsikannya dengan lafal Al-Quran. Maka itu hal yang tidak boleh. Disebutkan oleh Ibnu Aqil seperti itu. Mungkin ada contoh lain. Ya, ada contoh lain, suatu kalimat yang sebenarnya harusnya bahasa biasa kita, namun kita pakai ayat Al-Quran. Itu hal yang tidak pantas. Ya, seperti apa? Misal seperti seseorang lagi
lari dan bergegas gitu. Ya, lari dan bergegas. Kemudian kita bilang, ini wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u artinya bergegaslah kalian menuju ampunan Allah dan seterusnya dan jannat dan surga. Maka menjadikan suatu kejadian dideskripsikan dengan iktibas dan mengambil dari ayat Al-Qur'an begitu saja, itu tidak boleh, karena ayat Al-Qur'an bukan diturunkan untuk konteks dan makna seperti itu. Ya, apalagi kalau misalnya terjadi di sini ada perendahan, seperti ada seseorang kebelet BAB, kemudian dia cepet-cepet, ya, maka kemudian untuk bilang wasari'u ila maghfiratin, wah subhanallah, ayat Al-Qur'an, bergegaslah kalian menuju ampunan Rabb kalian. Ini orang bergegas bukan karena menuju ampunan, melainkan apa? Karena pengen menunaikan hajat. Maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Baik, kita lanjut faslun. Fa'amma ayah itu. Ahsanallahu ilaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, faslun wa amma iqra'ul qur'ani wa tadrisul ilmi wa munadharatul fuqaha'i wa mudhakaratuhum wa kitabatul ilmi fa hukya fihi riwayatani ihdahuma yustahab ikhtaraha Abul Khattab lianna dhalika afdhalul ibadat lita'addi naf'ihi wa yumkinu fi'luhu fil masjid fakana mustahabban lahu kas-salah. Lanjut. Wathaniya la yustahab wa huwa zahirul madhhab lianna al-i'tikafa ibadatun syurita laha al-masjidu falam yustahabba dhalika fiha kat-tawafi was-salah. Baik, ahsan. Pasal berikutnya, di i'tikaf boleh enggak kita melakukan hal ini? Fa amma iqra'ul Qur'an, adapun iqra'ul Qur'an, membacakan Al-Qur'an. Membacakan Al-Qur'an ini bisa dengan beberapa model. Misal kita lagi i'tikaf, ya. Terus ana duduk di sini dan ana bacakan untuk antum Al-Qur'an agar antum menyimaknya. Itu iqra'ul Qur'an namanya. Atau bisa juga iqra'ul Qur'an di sini maknanya adalah ana menjadi muqri, dalam artian ana mengajarkan antum tahsin, tajwid, tahfidz dan semisalnya. Iqra'ul Qur'an. Atau iqra'ul Qur'an yang lainnya dengan format yaitu ana mengajarkan antum yaitu qiraat as-sab'ah atau al-ashr, yaitu macam-macam qiraat, ya, dengan riwayat-riwayat. Maka semua itu apakah boleh ketika lagi i'tikaf? Kemudian wa tadrisul ilm, mengajarkan ilmu seperti ini. Tadris, mengajarkan ilmu, baik ba'da subuh untuk orang-orang yang i'tikaf ataupun di malamnya, ya, jam 2, jam 1. Wa munadharatul fuqaha, dan berdiskusi, saling tukar pikiran dengan para fuqaha ahli fiqih. Wa mudzakaratuhum, dan bermudzakarah, yaitu ya saling bertukar pikiran dan diskusi dengan al-fuqaha, orang-orang ahli fiqih. Kenapa disebut fuqaha di sini? Kenapa enggak disebut ulama? Karena ulama lebih umum, ya. Kenapa fuqaha? Karena ilmu fiqih kadangkala difahami oleh orang bahwasanya itu ilmu yang enggak usah diomongin ketika di bulan Ramadan. Kita obrolin saja ilmu Al-Qur'an. Sementara ilmu fikih seperti ini itu nantilah di luar Ramadan. Itu sebagian dari orang berpandangan seperti demikian gitu loh. Taib, wa kitabatul ilm, menulis ilmu, boleh enggak ketika i'tikaf menulis ilmu, mencatat faedah, menulis ilmu, membaca kitab dan menggarisbawahi faedah-faedah. Maka fahukiya fihi riwayatan, dihikayatkan untuk hal-hal seperti ini ada dua riwayat dalam mazhab Imam Ahmad. Yang pertama, dan ini yang lebih sahih, yustahab, dianjurkan, disukai, dianjurkan. Ikhtaraha Abul Khattab, dipilih ini pendapat ini oleh Abul Khattab. Lianna dzalika afdhalul ibadat, karena hal-hal tadi, membacakan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan ilmu, berdiskusi dengan ahli fiqih, kemudian menulis ilmu, membaca ilmu, ini semua adalah afdhalul ibadat, sebaik-baik ibadat, lita'addi naf'ihi, karena manfaatnya itu bersifat transitif, menyebar. Seperti ini, sebenarnya manfaatnya bersifat menyebar, transitif. Maka memang benar sebagian dari salaf, mereka itu fokus untuk beristighal, menyibukkan diri di baca Al-Qur'an dan tadabbur. Ya,
di bulan Ramadan. Iya betul. Tetapi tidak melazimkan bahwasanya hal tersebut menutup kebaikan majelis ilmu dan semisalnya. Bahkan kalau misalnya antum lihat di Masjid Nabawi sekarang dan Masjidil Haram, ya mungkin dikira oleh kita kalau misalnya di masa-masa Ramadan atau 10 hari terakhir maka majelis ilmu dinonaktifkan. Ternyata enggak. Bahkan di 10 hari terakhir ini majelis ilmu tetap diadakan. Namun di sana di ba'da asar diadakannya, di ba'da asar. Ya ba'da asar kalau di saya tetap ramai ya ikhwan. Kalau misalnya di Muhsinin habis asar atau jam 5 sebelum buka ada majelis ilmu, kadang-kadang agak sulit karena mungkin ikhwan masih pada di jalan atau pengen bukanya di rumah misalnya ya. Jadi itu dianjurkan. Wa yumkinu fi'luhu fil masjid. Hal-hal seperti ini mungkin melakukannya di masjid bagus, fakana mustahabban lah, itu hal yang baik seperti salat. Wa tsaniyatu madhab, pendapat kedua dalam madhab atau riwayat kedua dari Imam Ahmad, la yustahab, tidak dianjurkan, wa huwa zahirul madhab, inilah zahir dari madhab Imam Ahmad. Kenapa kok tidak dianjurkan melakukan hal-hal seperti ini? Pendapat yang kedua ya, li'anna al-i'tikafa ibadatun surrita laha al-masjid, karena i'tikaf itulah ibadah yang disyaratkan hanya di masjid. Berarti hanya i'tikaf itu lakukanlah amal-amal yang memang amal-amal khusus dilakukan di masjid saja. Ya, tetapi wallahu alam yang lebih baik, lebih tepat, wallahu alam adalah pendapat pertama, yaitu tetap dianjurkan melakukannya. Fa ala hadhihi riwayah fi'luhu ya hadhihi al-umur afdal min i'tikafihi asy-syaghil anha. Baik, qala al-Marruzi. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-mu'allif rahimahullah, qala al-Marruzi, qultu li Abi Abdillah inna rajulan yuqri'u fil masjid yuridu an ya'takifa la'allahu an yakhtima fi kulli yawm, faqala idza fa'ala hadha kana li nafsihi wa idza qa'ada fil masjid kana lahu wa li ghairihi yuqri'u ahabbu ilayhi. Al-Marruzi rahimahullah, muridnya Imam Ahmad, beliau berkata kepada Abu Abdillah yaitu Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, ada inna rajulan yuqri'u fil masjid, ada seorang misalnya anggap ustadz gitu kan, dia yuqri' fil masjid, memberikan qiraat atau mengajarkan baca Al-Quran di masjid, ya, membacakan Al-Quran di masjid untuk orang-orang yang lagi i'tikaf. Yuridu an ya'takif, dia pengen i'tikaf, la'allahu an yakhtima fi kulli yawm, dan dia berharap bisa khatam di setiap hari 30 juz setiap hari. Dan memang kebiasaan dari salaf itu di Ramadan lah makin kenceng baca, makin cepat, makin betul-betul mengkhatamkan, sampai setiap hari ada yang khatam. Jadi ada orang atau mungkin dia dai atau ustadz atau tokoh yang mana dia mengeraskan bacaannya dan didengar oleh jemaah-jemaah i'tikaf sehingga mereka mentadabburi ikut bersamanya. Itu bagaimana wahai Imam Ahmad? Maka kita Imam Ahmad, idza fa'ala hadza kana li nafsihi. Sebenarnya kalau dia baca Quran itu untuk dirinya sendiri. Namun wa idza qa'ada fil masjid, tapi kalau dia baca Quran di masjid, maksudnya untuk memperdengarkan orang-orang supaya ikut tadabbur, bukan untuk ujub-ujuban, sombong-sombongan, bukan, maka kana lahu wa li ghairihi, maka pahalanya buat dirinya dan pahalanya buat juga orang lain yang mendengarnya. Maka sebenarnya kalau misalnya ada di Muhsinin ini misal seseorang yang dia mungkin bacaannya baik, atau bisa menjadi teladan atau contoh dalam qiraat dan bacaan, atau bisa menjadi motivasi untuk jemaah i'tikaf lainnya, dia membaca kemudian mungkin di keheningan malam yang lain pada tidur, dia baca supaya mungkin yang terbangun ikutan tadabbur atau ikutan baca. Maka ini hal yang disukai. Idza qa'ala fil masjid kana lahu wa li ghairihi, buat dia pahala, buat teman-temannya juga pahala mendengar Al-Quran, pahala tadabbur, pahala termotivasi untuk ikutan baca Quran. Maka yuqri'u ahabbu ilayya, orang ini karena dia mungkin pandai baca Al-Quran, dia yuqri, dia menjadi muqri, bisa membacakan atau dia mengajarkan bacaan, itu lebih aku sukai. Dan riwayat ini mungkin lebih sahih pendapat ini insyaallah. Baik, kemudian fasl, dan ini kalimat terakhir dari kitab Al-I'tikaf. Setelah ini kita insyaallah ke kitab as-salah. Baik, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah, faslun, wa man i'takafa al-'ashra al-akhir min Ramadan ustuhibba an yabita lailatal fitri fi mu'takafihi thumma yakhruja ila al-musalla fi thiyabi i'tikafihi
لأن أبا قلابة وأبا بكر ابن عبد الرحمن وأبا مجلز والمطلب ابن حمطة وإبراهيم النخعي كانوا يستحبون ذلك ولأنها ليلة تتلو العشر ورد الشرع بالترغيب في قيامها والعبادة فيها فأشبهت ليالي العشر والله سبحانه وتعالى أعلم. أحسنت جزاك الله خير. فصل ومن اعتكف العشر الآخرة من رمضان, orang yang i'tikaf 10 terakhir dari Ramadan. Ini maksudnya i'tikaf full, mulai dari tanggal 20 sore sampai malam takbiran. Dia i'tikaf tanpa keluar ke rumah, tanpa pulang, tanpa apa, dia tetap di masjid terus. Pun kalau misalnya keluar dari masjid itu hanya untuk wudu, untuk hal-hal yang sifatnya hajat atau darurat, berarti dia i'tikaf full. Maka ustuhibba an yabita lailatul fitri fi mu'takafih, dianjurkan untuk tetap bermalam di masjid, di tempat i'tikafnya lailatul fitr, di malam fitr. Jadi malam lebaran dia masih di masjid. Jadi orang seperti ini 10 hari terakhir full dia i'tikaf. Sebenarnya boleh dia setelah maghrib pulang ke rumah boleh, karena sudah selesai durasi i'tikaf fullnya. Tapi tetap lebih dianjurkan untuk bermalam di masjid itu, di tempat i'tikafnya. Thumma yakhruju ila al-musalla fi thiyab i'tikafih. Kemudian kapan dia keluar dari tempat i'tikafnya? Dia keluar dari tempat i'tikafnya menuju ke musalla, yaitu tempat salat Id al-Fitr, dengan pakaian i'tikafnya langsung, dengan pakaian yang dipakai ketika i'tikaf. Ya, ini dianjurkan dalam mazhab Hanbali. Ya, jadi kalau antum enggak ada di sini yang full, anda pikir. Di sini seperti enggak ada yang full 10 hari atau 9 hari, enggak ada. Kalau misalnya antum full memang, ya maka lebih dianjurkan antum keluar masjid menuju ke tempat salat Id. Kalau misalnya antum khatib, ya udah pakai pakaian yang antum pakai i'tikaf semalam. Dan zaman ketika itu pakaian itu enggak banyak. Kadang orang i'tikaf punya pakaian satu doang. Jadi gitu-gitu aja. 10 hari enggak dicuci bajunya gimana? Ya, salat Id pakai pakaian yang udah 10 hari enggak dicuci bajunya. Kemudian bajunya hitam lagi warnanya, dan ada putih-putihnya banyak di punggungnya. Kalau zaman sekarang lihat ini orang ini belum nyuci bajunya, belum ganti baju, terus baunya bau keringat. Wallah ya ikhwan, ana pernah berdiskusi dengan seorang berpemahaman liberal dan Mu'tazilah di masjid namanya Masjid Umar bin Khattab di daerah Pulau Gebang. Beliau ini ternyata udah sering ke masjid-masjid yang di situ ada kajian sunnah dan mendebat beberapa ikhwan sunnah, atau bahkan bertemu dengan beberapa ustadznya untuk mengeluarkan pemahaman Mu'tazilah dan liberal. Dan orang ini akan dikira oleh banyak orang dia seorang mungkin sufi atau apa, jamaah tabligh, karena pakaian syekh, pakai jubah putih tapi lusuh, pakai sorban juga agak semisal sorban sufi gitu. Kira-kira sufi, padahal dia liberal. Dan Anda sempat sholat di samping beliau nih, ya. Anda sholat di samping beliau, baunya itu kayak lem fox. Oh, tahu lem fox pak? Yang putih tuh. Itu saking busuk, gimana ya? Keringet bisa sampai kayak gitu baunya tuh, kayak lem fox. Itu Anda tahan-tahanin itu, subhanallah. Itu sholat di sampingnya, itu kayak mau ingat akhirat itu susah jadinya. Karena seperti udah sampai di akhirat, baunya seperti itu, enggak tahan, pusing itu, subhanallah. Ya, tapi ya zaman ketika itu mungkin keringat manusia beda dengan keringat sekarang. Karena makanan ketika itu lebih baik mungkin. Ya, semakin kita macam-macam makanannya, sebenarnya bau keringatnya itu terpengaruh oleh bagaimana macamnya makanan kita. Kan gitu. Maka mungkin ya 10 hari pakai satu baju atau 2 baju, dan kemudian ke mushola untuk sholat Id pakai baju yang sama, mungkin dulu biasa ya. Mungkin dulu biasa karena model keringatnya enggak sebau kita sekarang. Ini pendapat dalam mazhab Hanbali
dengan alasan yaitu Abu Qilabah dan beberapa dari salaf, mereka menganjurkannya, dia termasuk Ibrahim An-Nakhai, dan juga alasan lainnya li'annaha lailatun tatlul ashr, karena malam takbiran itu adalah malam yang menuruti setelah 10 malam terakhir. Maka warada syar'u bitarghibi fi qiyamiha wal ibadati fiha, maka syariat menganjurkan untuk tetap qiyamul lail atau bermalam, melakukan ibadah di malam hari di malam 1 Syawal. Fa asbahat layalil ashr, maka ini malam 1 Syawal karena turut setelah 10 hari pas, maka diserupakan hukumnya atau penganjurannya dengan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah kita telah mengkhatamkan kitab Al-I'tikaf dari kitab Al-Kafi karya Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah rahimahullah. Sekarang insyaallah kita mulai di kitab As-Shalah, dan insyaallah kitab As-Shalah dari kitab Al-Kafi ini juga akan kita teruskan nanti setelah Ramadan juga. Besok Jumat ana karena i'tikaf malam Jumat insyaallah di Masjid Al-Ikhlas Puri Nirwana Cibinong, dan di sana juga ada kajian juga di malam hari setelah salat tarawih. Juga di sana membahas kitab Al-I'tikaf juga, tapi bukan kitab Al-Kafi, dari kitab Muntahal Iradat. Sehingga besok subuh itu tidak kajian, namun insyaallah tadi sudah bilang ke Pak Zul, ba'da subuh di hari Sabtu insyaallah kita akan ada kajian meneruskan kitab As-Shalah dari kitab Al-Kafi ini, yang insyaallah juga nanti setelah sepekan atau 2 pekan setelah Lebaran, kajian Kamis dan Jumat subuh kita lanjutkan insyaallah membahas beberapa kitab fiqih Hanbali, ya seperti Zadul Mustaqni' untuk kitab Taharah, kemudian Radd Murbi' untuk kitab Al-Bai' dan kitab Al-Kafi di kitab As-Shalah, insyaallah seperti itu.